Pemirsa, kita akan memasuki Habar nang Panambayan. Dinas Sosial Banjarmasin mempelopori rehabilitasi sosial rumah kadalayak huni terhadap ratusan rumah yang tersebar di seluruh kota Seribu Sungai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial, terdapat 100 unit rumah kadalayak huni yang akan dilakukan renovasi yang dananya diambil dari APBD murni tahun 2020. Nah pemirsa, untuk kabar lengkapnya bisa pian saksikan Habar nang satu ini. Dinas Sosial Banjarmasin mempelopori rehabilitasi sosial rumah kadalayak huni atau RS Rutilahu terhadap ratusan rumah yang tersebar di seluruh kota Seribu Sungai. Sedangkan dananya diambil dari APBD murni tahun 2020. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai menyerahkan bantuan sosial santunan kematian Wan RS RTLH di Komplek Daya Masaya 2 Jalan HKSN Banjarmasin Utara besokan Kamis 13 Agustus 2020 menyatakan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial terdapat 100 unit rumah kadalayak huni yang akan dilakukan renovasi yang anggarannya diambil dari APBD murni tahun 2020. Sedangkan anggaran yang dikeluarkan untuk merehabilitasi 100 unit rumah kadalayak huni ini diperkirakan ujar Ibnu Sina sebesar 1,6 miliar rupiah sehingga masing-masing kepala keluarga mendapatkan sebesar 20 juta rupiah. Menurut Ibnu Sina, rehabilitasi rumah kadalayak huni ini karena terlepas dari sinergitas antara pemerintah kota dan Komisi 4 DPRD Banjarmasin yang mengawal anggaran perbaikan rumah tersebut. Kita memulai pembongkaran beberapa unit rumah bantuan sosial RS Rutilahu, rumah tidak layak huni. Kemudian ini juga sebetulnya dilaksanakan secara padat karya karena rumahnya ini targetnya 20 hari. Itu sementara ada jaduknya lah, jaminan hidup. Jadi terima kasih juga kepada DPRD Kota Banjarmasin, ada Komisi 4 yang terus mengawal program ini. Sehingga dari APBD Kota Banjarmasin tahun ini kita memprogram ada 100 unit rumah dengan anggaran hampir 1,6 miliar. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Matnor Ali memedahkan penyerahan bantuan sosial berupa bantuan kemiskinan dan penyerahan bantuan 100 unit rumah kadalayak huni ini sangat tepat sasaran. Apalagi di tengah pandemi virus corona ini, pemerintah dan anggota dewan harus sama-sama bersinergi dalam kesejahteraan warga. Politisi Partai Golkar ini pun berjanji akan terus mengawal dan membantu dalam penyediaan anggaran bagi warga miskin di kota Seribu Sungai ini. Ini memberikan apresiasi khususnya kepada Dinas Sosial dan juga saudara pemerintah di mana bisa merealisasikan program dalam produk rumah ini bagi rumah yang tidak layak huni ya. Itu yang sudah kami anggarkan di anggaran untuk realisasi ini. Alhamdulillah untuk di tahun ini Dinas Sosial bisa melakukan lebih 100 untuk sekota Banjarmasin. Kemudian bisa terrealisasi kemudian dengan bantuan sosial yang lainnya ya. Jadi ini salah satu dan ini dana yang digunakan itu dari APBD ini di luar dari Perkim ya. Perkim itu ada lagi ya, ada bantuan yang bedah rehab rumah juga.